Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menerangkan tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Ya. Jadi sebenarnya kan itu ada, kalau dilihat di buku paket itu ada beberapa cara. Misalkan bentuknya ini berarti saya harus pakai ini, bentuknya ini harus ini gitu. Yang persamaan logaritma juga sama, yang eksponen juga sama. Kalau yang saya ingat itu, saya enggak menghafalkan rumusnya, tapi yang saya ingat definisinya gitu. Jadi di dalam logaritma itu ini ya. Ini kan ada A log B sama dengan C. Ini A pangkat C sama dengan B. Artinya apa? Jadi bilangan A-nya ini namanya bilangan pokok. Ini namanya bilangan pokok. Itu tidak ada yang negatif, berarti artinya A-nya lebih besar dari 0, A-nya ini lebih besar dari 0, dan tidak ada yang satu, A-nya itu tidak boleh satu. Artinya apa? Kalau lebih dari 0 tidak boleh satu, berarti di antara 0 1 kan boleh. Berarti A-nya itu ada yang besarnya antara 0 kurang dari A kurang dari 1, atau A-nya lebih dari 1, 2, 3, 1/2, 1/3 itu boleh. Yang sebenarnya tidak ada satu log itu tidak ada. Itu yang saya syarat yang harus dipenuhi. Ya. Jadi bilangan pokoknya itu yang di atas kecil itu namanya bilangan pokok. Ya ini ya, yang di atas kecil ini bilangan pokok. Kemudian ada syarat lagi, yang di log ini itu tidak ada yang negatif. Karena ininya tidak ada yang negatif, maka di sini otomatis tidak boleh negatif hasilnya. Sekarang kalau kamu logika saja ini, ya. Kalau A-nya ini tidak negatif, B-nya ini kan nggak mungkin ada yang negatif. Berarti B-nya ini juga selalu mesti lebih dari 0. Nah, ini yang saya gunakan, prinsip-prinsip inilah yang saya gunakan untuk menyelesaikan persamaan logaritma. Contohnya ini ya, saya selesaikan. Ini yang biasa dulu, yang nomor 2. Dan prinsip-prinsip menyelesaikan persamaan logaritma itu kan ada, kalau misalkan ini misalnya ini A log fx misalkan kurang dari A log gx. Kalau A-nya itu di antara 0 1, berarti kan artinya setengah, sepertiga, seperempat gitu, maka tandanya nanti dibalik. Karena ini sudah sama, ini sama A-nya, podo ane. Kalau ini fungsi, misalkan ini fungsi, ini juga fungsi fx, ini juga fungsi fx, harus sama, maka bisa diambil kesimpulan fx tandanya dibalik gx. Kalau A-nya itu lebih dari 1, maka tandanya searah. Gini. Sehingga kalau pertidaksamaan logaritma ini adalah, ini kan sepertiga log x kuadrat min 3x plus 2 kurang dari sepertiga log 10 min x. Karena ini sudah sama, maka bisa diambil kesimpulan x kuadrat min 3x plus 2, karena ini sepertiga, berarti kan di antara 0 1, maka tandanya dibalik 10 min x gitu. Tandanya dibalik, jadi ini kalau ini kurang dari, ini jadi lebih dari. Nah, sekarang kita selesaikan. Tapi jangan lupa nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu ini. Berdasarkan ini tadi yang saya terangkan di atas, yang saya beri tanda merah ini loh. Nah, ini ya. Itu yaitu B-nya harus lebih dari 0, A-nya lebih dari 1, atau A-nya antara 0 1. Berarti nanti ada syarat-syarat, antara lain
Antara lain syaratnya itu nanti di samping ini ya, di samping ini ada syarat X kuadrat min 3X plus 2 harus lebih dari 0 sama 10 min X harus lebih dari 0. Nah ini harus memenuhi ketiga-tiganya. Nah sekarang kita selesaikan satu-satu. Saya selesaikan dulu satu-satu. Yang pertama, X kuadrat min 3X plus 2 lebih dari 10 min X. Berarti X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Ini kan bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Saya harapkan kalian sudah paham cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Jangan sampai ada yang mengerjakan kalau ini berarti begini, lebih dari 0, terus ini x, kemudian ini 42, di sini min plus kan, berarti x-nya lebih dari 0, x-nya lebih dari min 2. Jangan ya, tidak boleh begitu, itu salah. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat bagaimana? Kita cari pembuat nolnya dulu, Pembuat nolnya itu x berarti 42, ini min plus. Membuat 0 X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Terus kita gambar pada garis bilangan. Di sini min 2, di sini 4. Terus kita uji. Nolnya itu kan di tengah sini 0, di sini ada 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Nolnya itu ke sini. Ini nanti nilainya negatif atau positif. Kalau negatif berarti di sini negatif semua gitu. Sekarang kita coba 0. Ini 0 berarti kan min 8, berarti di sini negatif. Di sini positif berarti. Diuji boleh. Kalau menguji mau di sini mau pilih berarti min 3. Kalau di sini pilih 5, masukkan ke sini. Nanti mesti hasilnya positif. Nah, sekarang kalau sudah ketemu ini min plusnya, karena ini lebih dari, berarti kamu pilih yang positif. Yang positif itu berarti yang pinggir, yang sini. Nah, ini yang positif, ke sana sama ke sana. Karena ini loh lebih dari kan, berarti yang pilih yang positif gitu. Kalau sudah, ini satu selesai. Kemudian kita selesaikan yang kedua. X kuadrat min 3X. Saya selesaikan di bawah ya. X kuadrat min 3X plus 2 harus lebih dari 0. Ini kamu juga harus paham pertidaksamaan kuadrat. Sama dengan 0 kita cari X 2, 1, min. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Saya gambar di sini. Dua satu berarti 1 2 di sini. Ini 1, sini 2. Itu kan ini di toh 4 ya, 4 segini. Terus kemudian kita uji. Pilih 0, nolnya kan di sini, nolnya kan di sini. 0 masukkan 0 berarti sini plus, sini min, sini plus. Nah, gini min ya, gitu. Ini min. Ini tadi. Ini min. Itu. Terus yang diminta yang lebih dari, berarti yang ke kanan. Berarti yang sana. Ini kan lebih dari ya, berarti yang plus yang dipilih. Yang ke kanan. Nanti irisannya, selesai penyelesaian. Kemudian yang ketiga, ini yang kedua. Syarat yang ketiga, 10 min X lebih dari 0. 10 min X lebih dari 0, berarti min X lebih dari min 10. Kalau pertidaksamaan dikalikan ruas kiri kalikan negatif, tandanya dibalik, berarti X kurang dari 10. Nah, berarti ke sana. Saya ambil yang biru saja. Ini biru, ini 10, kurang dari berarti yang ke kiri sana semua. Nah, daerah solusinya adalah irisannya yang memenuhi ketiga-tiganya.
Berarti yang mana? Nah ini sampai sini. Kemudian ini kan gak memenuhi, yang ini gak memenuhi ya, ini gak memenuhi, gak memenuhi, ini gak memenuhi, gak memenuhi, berarti sini. Nah ini ke sana. Sehingga daerah solusinya itu adalah 4 sampai 10, kemudian min 2 ke kiri. Cara nulisnya itu X kurang dari min 2 atau 4 kurang dari X kurang dari 10. Tuh. Karena tandanya ini tidak ada yang sama dengan, berarti ini juga tidak ada yang sama dengannya. Ini ukuran penyelesaiannya.